warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. NIM 19504-184 dari kelas PS2C. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang teori konsumsi. Nah, yang pertama adalah arti dari konsumsi. Konsumsi itu diartikan sebagai pemakaian barang hasil produksi berupa pakaian, makanan, dan lain sebagainya, atau barang-barang yang langsung memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain, konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang secara langsung menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan yang berakibat mengurangi ataupun menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa tersebut. Nah, contohnya itu kita mengkonsumsi makanan, minuman, pakaian, atau jasa driver Gojek ataupun ojek online, maksudnya ojek online, atau dan masih banyak lagi seperti itu. Pada dasarnya teori konsumsi ini memiliki dua hal yang saling keterkaitan, dibangun dari dua hal, yaitu kebutuhan atau need dan kepuasan atau utility. Kebutuhan dan kegunaan atau kepuasan dalam kajian teori ekonomi konvensional, utility sebagai pemilikan terhadap barang atau jasa, memuaskan keinginan manusia, padahal kebutuhan merupakan konsep yang lebih bernilai, bukan sekedar keinginan. Jadinya itu seperti ini, antara kebutuhan dan keinginan itu berbeda jauh. Kalau kebutuhan itu sandang, pangan, papan, itu kebutuhan. Sedangkan utility atau keinginan itu ketika kita handphone itu sudah termasuk kebutuhan ya, tapi kebutuhannya itu tidak serta-merta sangat dibutuhkan. Seperti kita punya handphone yang harga 1 juta, tapi kita ingin atau utility-nya kita itu pengen yang harganya 15 juta, itu kan keinginan. Jadinya kebutuhannya kita, padahal itu kebutuhan kita hanya perlu untuk komunikasi. Nah, yang kedua adalah tujuan konsumsi. Konsumsi sendiri bagi seorang muslim, nah kita ini lingkupnya seorang muslim ya. Tujuan utama konsumsi adalah sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, niat mengkonsumsi sesuatu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita atau kesehatan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala. Dalam perspektif ekonomi konvensional, dan ini yang perspektif ekonomi konvensional, dianggap sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia. Berdasarkan konsep inilah muncul teori yang menyebutkan bahwa konsumen adalah raja. Teori ini menyatakan bahwa segala keinginan konsumen merupakan arah segala aktivitas perekonomian untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai kadar relativitas keinginan tersebut. Nah, tujuan manusia mengkonsumsi sesuatu adalah satu, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua adalah mempertahankan situasi sosial. Ketiga adalah mempertahankan status keturunan. Maksudnya ya buat keturunan kita mengkonsumsi barang, makanan itu untuk mempertahankan keturunan kita selanjutnya. Terus yang keempat adalah mendapatkan keseimbangan hidup. Yang kelima, menciptakan keindahan dan seni. Yang keenam adalah menjaga kesehatan, ya seperti kita mengkonsumsi produk kesehatan tentunya. Yang ketujuh adalah memberikan bantuan kepada orang lain, seperti kita beli barang nih, pakaian, baju, atau sembako untuk disumbangkan ke panti asuhan atau panti jompo, seperti itu kan tujuan sosial. Yang kedelapan adalah memuaskan batin, seperti kita pengen membeli makanan ini nih, itu kan keinginan kita ya, dan itu dapat memuaskan batin kita ketika yang kita inginkan itu dapat kita konsumsi, seperti itu. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah memunculkan keinginan untuk meniru-niru. Ini saya akan menerangkan tentang kurva konsumsi, atau lebih jelasnya ke kurva indiferensi, yaitu kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua jenis barang yang menghasilkan kepuasan yang sama. Nah, saya contohkan untuk situasi A dan B ya. Makanannya itu ada 4, dan membeli pakaiannya itu 2 kali dalam setahun. Terus yang kedua, yang B adalah makan sehari itu 3 kali, terus membeli pakaian setahun 4 kali. Nah, itu apabila konsumen menyatakan bahwa 1. A.
A lebih besar dari B, berarti makanan 4 kali sehari dengan membeli pakaian 2 kali setahun lebih berdaya guna dan memuaskan konsumen daripada makan 3 kali sehari dan membeli pakaian 4 kali setahun. Terus kasus yang kedua atau B, A lebih kecil dari B, yaitu berarti makan 3 kali sehari dengan membeli pakaian 4 kali setahun lebih berdaya guna dan memuaskan konsumen daripada makan 4 kali sehari dengan membeli pakaian 2 kali setahun. Yang C adalah A sama dengan B, yaitu berarti makan 4 kali sehari dengan membeli pakaian 2 kali setahun dan makan 3 kali sehari dengan membeli pakaian 4 kali setahun memberikan utilitas atau kepuasan yang sama kepada konsumen. Contoh situasi ini dapat digambarkan pada kurva indifference bagaimana ditunjukkan pada di sini. Ini pakaian. Ketika kita membeli pakaian nih membeli pakaian 2 kali setahun, maka sehari kita akan lebih banyak makan, yaitu 4 kali sehari. Tapi jika kita lebih memilih membeli pakaian 4 kali dalam setahun, maka makan kita akan sehari 3 kali. Nah, ini bentuk kurvanya seperti ini. Nah, ciri dari kurva indifferent adalah 1. Turun dari kiri ke atas, ke kanan, bawah. Hal ini berakibat pada terjadinya keadaan yang saling meniadakan, yaitu jika konsumen ingin menambahkan konsumsi satu barang, ia harus mengurangi konsumsi atas barang lainnya. Jadinya tuh harus ada yang ngalah gitu loh. Intinya tuh kalau ini lebih besar berarti ininya harus lebih kecil, yang kalau ininya lebih kecil ininya akan makin besar. Jadi ada salah satu yang dikorbankan seperti itu. Terus cembung ke arah titik asal atau titik nol, cembung jadinya arahnya itu ke atas gitu, bukan cekung. Kalau cekung kan seperti ini, berarti cembung. Juga konsumen menambahkan konsumsi 1 unit barang. Nah, kalau semakin tinggi, semakin ke kanan bentuk kurvanya semakin tinggi gitu, maka tingkat kepuasannya akan semakin tinggi pula. Nah, kurva ini itu tidak saling berpotongan. Jadi bentuknya itu ya ini enggak berpotongan antara kedua titiknya. Jadinya untuk seterusnya itu bakal bentuknya seperti ini. Bukan berpotongan seperti itu. Jika kombinasi barang yang dikonsumsi memiliki kualitas yang semakin banyak, maka akan memberikan utilitas yang tinggi. Jadinya kalau kualitasnya semakin baik atau banyak, maka akan memberikan utilitas atau kepuasan keinginan yang semakin tinggi yang ditunjukkan oleh kurva indifferent yang semakin menjauhi titik nol. Berarti semakin menjauhi titik ini, maka tingkat utilitasnya akan semakin tinggi. Sekian penjelasan dari saya tentang teori konsumsi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.